wabarakatuh. Hello, welcome back to my English channel with me, Miss Reni Aprianti. I am an English teacher of SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. How are you today? I hope all of you are fine. In this pandemic situation, we should stay at home, wash our hands, and wear our mask if we want to go outside, and social distancing. Today we are going to discuss about the generic structures of explanation text. There are three generic structures of explanation text. The first one, general statement. It states the phenomenon issues which are to be explained. This can be in the form of a question. For example, how does a car engine work? Nah, pada bagian ini berisi tentang informasi umum mengenai topik yang akan dibahas di dalam teks. The second one, sequence explanations. It states a series of steps which explain the phenomena. Nah, pada bagian ini berisi serangkaian kejadian-kejadian atau sequence of events dari suatu proses yang merupakan topik dari teks yang akan dibahas. Kita juga bisa menjelaskan dengan menggunakan pertanyaan mengapa dan bagaimana agar penjelasan yang kita sampaikan lebih komprehensif. And the last one, concluding statement. It sums up the explanations. Nah, pada bagian akhir juga bisa disebut sebagai conclusion ya. Nah, atau juga closing. Pada bagian closing atau penutup berisi pilihan atau tidak harus ada pada teks. Jadi sifatnya opsional, bisa ada dan bisa tidak. Pada bagian ini dapat berisi informasi tambahan atau opini penulis mengenai topik yang dibahas atau berisi kesimpulan dari topik yang dibahas. Next, how to write explanation text. The first one, we should pay attention to general statement. Write what is going to be explained. It may include a description, questions, or a brief description. Nah, yang paling utama kita harus memperhatikan generic statement-nya, menulis apa yang akan dijelaskan. Isinya bisa saja penjelasan atau bentuk pertanyaan atau penjelasan singkat dari suatu masalah yang ingin dibahas. And then the second one, sequence explanation. Explain how something works. Nah, kemudian jelaskan bagaimana sesuatu bisa bekerja. Bisa dengan memberikan pertanyaan, what is used for, what each part does, how the parts work together, and how to use it. And then explain why something happens. Jelaskan kenapa sesuatu bisa terjadi dengan memberikan pertanyaan atau bisa saja yang kita tuliskan adalah isi dari pertanyaan, how and why it starts, what happens next, after that, and finally. And then the last one, concluding statement. You may want to include interesting comments, a summary, or a recommendation about what you have explained. Nah, pada bagian ini sebaiknya isinya berupa komen atau summary atau suggestion terkait materi yang kita bahas. Jadi 3 hal utama ini harus diperhatikan sebelum kita buat text explanation. Well, please read this text. The title of the text is What Causes Food Poisoning? Apa penyebab keracunan makanan? You can see in the top of the text, it is questions in heading. Nah, jadi judulnya itu berupa pertanyaan ya. Can you guess which one the general statement of the text? Good job. The general statement of the text is on the first paragraph. Nah, jadi general statement-nya terletak di paragraf pertama. General statement ini juga bisa disebut sebagai introduction. Introduction that describes subject and give general information about food poisoning. Jadi dia memberikan gambaran secara umum tentang keracunan makanan. Second one, you can see on the second and third paragraph, it is sequence explanations ya. This part gives information what factors caused food poisoning. Nah, pada paragraf kedua dan ketiga itu disebut dengan sequence explanation. Pada bagian ini memberikan informasi faktor-faktor yang menjadi penyebab keracunan makanan. The last paragraph, it is called as conclusions. It sums up the explanation about causes food poisoning. Nah, pada bagian akhir disebut sebagai conclusion atau penutup. Ini berisi tentang
ringkasan penjelasan mengenai penyebab keracunan makanan. Nah, di dalam teks ini juga menggunakan beberapa istilah ya. Kalian bisa lihat di paragraf pertama itu menggunakan disebut dengan use of technical terms, such as a disorder of the stomach, ya, and then word showing how and why. Nah, kemudian juga ada kata-kata yang menunjukkan bagaimana dan kenapa. You can see on the second paragraph, as a result. Timeless present tense menggunakan tenses simple present tense. Present tense menggunakan kata kerja pertama. Bisa dilihat dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir ya. Paragraf pertama bisa dilihat di situ ada to be is yang mengindikasikan bahwa kalimat tersebut menggunakan tenses simple present. Di paragraf ketiga, eating contaminated food causes. Nah, causes di sini ya artinya menyebabkan. Nah, ini juga merupakan kata kerja pertama. Using generic terms, kata atau istilah-istilah umum yang biasanya digunakan. Contohnya terletak di paragraf ketiga ya, ada kata food. Food adalah makanan. Nah, ini termasuk generic terms. Do you understand so far? I hope all of you have understood about today's material. I think that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a nice day.